Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Eka Fitria Airista dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kegiatan minggu ketiga PPL kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan sekolah. Sebelum saya membahas mengenai pengelolaan sekolah, jangan lupa like dan subscribe untuk saya ya. Semoga video PPT saya bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja disimak video PPT saya. Baik, langsung saja. Kegiatan minggu ketiga PPL kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan sekolah. Apa sih pengelolaan sekolah itu? Pengelolaan sekolah atau school management. Untuk mengelola sekolah, tentunya perlu diperhatikan bahwasanya harus memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas, memahami standar pendidikan yang ditetapkan, memahami prinsip manajemen dan administrasi, memahami kurikulum dan pengembangannya, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat, serta tentunya harus memiliki visi dan misi sekolah tersebut. Dalam pengelolaan sekolah harus mempunyai dasar atau pedoman dalam pengelolaan sekolah tersebut. Untuk mencapai sekolah mandiri yang bermutu, tentunya pengelolaan sekolah itu harus dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan sekolah terdiri dari mengelola KTSP dan kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah, visi dan misi, pengembangan life skill, 8 standar pendidikan, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan sistem pendidikan nasional. Nah, apa sih fungsi sekolah itu? Sekolah sendiri adalah suatu lembaga pendidikan dan pusat pewarisan nilai-nilai budaya atau sebagai wawasan wiyata Mandala. Fungsi dan tujuan pendidikan terdapat di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengajak peserta didik menuju kedewasaan susila. Pendidikan juga sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai pengembangan kompetensi, serta pendidikan juga sebagai proses penyiapan warga negara. Terdapat 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah. Yang pertama terdapat standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Nah, untuk memenuhi standar isi, harusnya memahami benar terhadap fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala. Selanjutnya, mampu melakukan pengembangan kurikulum sekolah termasuk silabus dengan melibatkan seluruh personel sekolah dan beberapa pihak yang terkait, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta memberikan layanan bimbingan konseling, dan juga menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi serta menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar dan alokasi waktu belajar dan pengaturan kalender pendidikan sesuai ketentuan. Terdapat 5 kekuatan pendorong gerak maju sekolah. Untuk mencapai sekolah yang bermutu, tentunya terdapat desain atau standar yang tepat, sistem atau orang yang efektif, kepemimpinan yang efektif, motivasi personal, dan lingkungan yang kondusif. Standar yang kedua yaitu standar proses. Dalam standar proses ini
adalah menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. Beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per mapel atau per minggu, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM, menyusun RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan penilaian, serta memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksploratif, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan IT, dan juga memberikan layanan bimbingan konseling, serta melaksanakan pengendalian atau supervisi kegiatan belajar mengajar. Tentunya harus memberikan penghargaan terhadap peserta didik tersebut, serta sanksi apabila peserta didik itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Untuk memenuhi kunci sukses kegiatan belajar mengajar, terdapat 2 poin. Yang pertama, standar dan manajemen dan kelengkapan fasilitas. Untuk standar dan manajemen, mencakupnya di perencanaan, kurikulum, sumber daya manusia, pelaksanaan KBM, evaluasi. Kelengkapan fasilitas juga pun begitu, sama halnya dengan standar dan manajemen. Untuk mencapai kunci sukses dalam menghadapinya, poin yang pertama adalah sumber daya manusia, kurikulum, perencanaan pelaksanaan kegiatan mengajar, evaluasi, serta hasil yang dicapainya. Dalam kunci sukses kegiatan belajar mengajar terdapat kendali mutu. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil atau tamatan. Standar yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Dalam standar kompetensi lulusan harus menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, menggali informasi, memanfaatkan lingkungan, mengekspresikan seni dan kemampuan berwirausaha. Tentunya harus juga mengembangkan sikap santun, beretika, estetika, disiplin, sportif, percaya diri, serta bertanggung jawab sebagai warga bangsa negara Indonesia. Sasaran mutu hasil pendidikan. Dalam hal ini mengacu terhadap kecakapan hidup. Yang pertama, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, dan bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Standar yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga pendidikan sesuai ketentuan, yaitu memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, serta memiliki kemampuan dalam berwirausaha. Standar yang kelima yaitu standar sarpras atau sarana dan prasarana. Sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi untuk bangunan satu lantai atau 15 meter persegi per siswa. Memiliki ruang-ruang yaitu pembelajaran umum, pembelajaran khusus, ruang penunjang, ruang business center dengan ventilasi udara dan cahaya yang cukup, dan juga memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah dan tempat-tempat sampah, serta tersedia berbagai kelengkapan fasilitas belajar sesuai standar sarpras, termasuk penggunaan buku-buku pelajaran bagi setiap siswa pada setiap dimensi mutu sekolah. Terdapat dimensi mutu produk, yaitu bermanfaat, tepat, sesuai fungsi, memiliki keistimewaan, handal, tahan lama, memiliki kemudahan, penampilan menarik dan mengesankan. Terdapat dimensi mutu sekolah juga. Yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepat sebagai lembaga pendidikan. Nomor 2, memiliki keunggulan. Nomor 3, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Nomor 4, kondisi nyaman, menyenangkan. Nomor 5, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir adalah mengesankan favorit. Dalam dimensi mutu sekolah ini tentunya akan membuat para wali siswa itu tertarik dalam
untuk menyekolahkan siswanya. Nomor 6 yaitu memenuhi standar pengelolaan. Dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja yang jelas, dan juga menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif, menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dan BKK, mengadakan sistem informasi manajemen, dan penyelenggaraan sistem administrasi yang atau wawasan atau pernyataan tentang kondisi mutu lembaga yang ingin diwujudkan di masa jauh ke depan. Visi, misi, dan strategi menghasilkan pengembangan perubahan dan keberhasilan, yakni dengan jelas dan terarah. Dan tanpa visi dalam pengembangannya itu tanpa arah dan tidak jelas dalam pengarahan atau tidak akan menghasilkan pengembangan dan perubahan yang sangat maksimal. Terdapat inti kegiatan di sekolah. Inti kegiatan di sekolah ini ada 9 poin untuk menuju sekolah efektif. Poin yang pertama, kegiatan belajar mengajar dan penilaian. Poin yang kedua, administrasi atau manajemen. Poin yang ketiga, kurikulum. Poin yang keempat, kesiswaan. Poin yang kelima, ketenagaan. Poin yang keenam, fasilitas. Poin yang ketujuh, pembiayaan. Poin ke-8, lingkungan. Dan poin ke-9 adalah kerjasama dengan masyarakat. Terkait unsur melaksanakan administrasi sekolah, terdapat unsur kelembagaan yang mencakup di administrasi kelembagaan, unsur edukatif, kepala sekolah dan guru yang mencakup administrasi penyelenggaraan pendidikan, unsur administratif karyawan TU mengacu di administrasi kantor atau umum, persyaratan pendataan dan dokumentasi. Terdapat unsur petugas khusus guru atau karyawan yang mencakup di administrasi pada unit-unit khusus. Selanjutnya, terdapat komponen administrasi sekolah. Terdapat administrasi kelembagaan, administrasi kepala sekolah, administrasi kurikulum, administrasi guru dan KBM, administrasi peserta didik, administrasi ketenagaan, administrasi persuratan, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi perpustakaan, administrasi bimbingan dan konseling, administrasi unsur unit produksi, administrasi laboratorium, administrasi hubungan masyarakat, administrasi bursa kerja khusus, dan administrasi prakerin. Standar yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Sekolah harus memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Juga memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel, serta harus mempunyai buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban sekolah. Standar yang ke-8 yaitu standar penilaian. Dalam standar penilaian ini, sekolah harus melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes, ulangan, atau ujian sesuai prosedur operasional standar. Sekolah harus menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai, serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Tentunya harus memiliki alat dan teknik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Melaksanakan penilaian juga harus melaksanakan program remedial, melaksanakan uji kompetensi, serta ketetapan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan, dan juga harus melaporkan hasil penilaian peserta didik kepada OT dan Dinas Pendidikan yang terkait. Mengacu terhadap sasaran kendali mutu sekolah, terdapat 3 poin. Yang pertama, input, proses, dan output. Input sendiri terdapat mutu guru, mutu siswa baru, mutu fasilitas, media buku, mutu lingkungan bersih, sehat, mutu orang dan desain program. Proses terdapat mutu KBM, mutu evaluasi, mutu hubungan masyarakat, mutu pengelolaan atau administrasi, dan output mutu tamatan dan pengakuan masyarakat.